Hutan Koyang di alam bebas, pada hutan rimba, pada keindahan, kesejukan mulai terusik. Komunitas Koyang semakin berkurang, semakin terdesak, hak-haknya semakin tak terhiraukan dan tak dihargai. Pemburu pemilik kekuasaan atas kehidupan melakukan kebijakan berdasarkan konsep pembangunan material. Kekuatan disusun, penekanan dilakukan, pembunuhan ideologi Koyang semakin digencarkan dengan cara yang halus berdasar pembangunan yang tak mempertimbangkan kelestarian hutan dan kehidupan Koyang. Para Koyang tidak menerima semua itu. Sebenarnya ingin memberontak tapi tak punya kekuatan. Usaha telah dilakukan dengan pendekatan dialogis yang mengutamakan hak demokrasi tapi tak berhasil. Koyang dengan kekuatan sabar menerima semuanya dengan mengharap dan sangat yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Pertolongan Allah pasti datang pada orang yang lemah dan teraniaya. Terialah persembahan Koyang karya Amru Sakdong selama menjadi sabi. Begini saudaraku, saya merasakan keamanan hutan kita ini sudah tidak sesejuk dulu lagi. Pohon tempat kita bernaung yang dulu daunnya rimbun, kini sudah jarang dan kering. Wah! 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 Ada lagi yang sangat mengkhawatirkan. Sungai-sungai yang jernih dan bening, tempat kita menangkap ikan untuk makan, kini kering keruh dan banjir. Betul sekali. Keadaan kita sering terganggu. Kita sudah sering mendengar suara brang. Padahal dulu kita berpikir bahwa keindahan, kesejukan, dan kedamaian serta kemerdekaan kita tidak akan terganggu lagi karena kita sudah memilih hutan tempat hidup kita ini yang jauh dari kehidupan makhluk yang namanya kekuasaan. Tapi saudara-saudaraku sekoyang, tidak usahlah terlalu risau. Bukankah masih luas hutan belantara untuk tempat hidup kita? Sebagai makhluk yang merdeka, mempunyai sayap untuk terbang ke mana-mana, mencari tempat hidup yang bebas. Benar juga pendapatmu. Janganlah kita terlalu banyak berpikir. Marilah kita nikmati sisa-sisa keindahan hutan tumpah darah kita ini, mumpung masih ada waktu menikmatinya. Hei saudaraku, janganlah kamu berpikir untuk dirimu sendiri, tapi bagaimanalah nanti anak cucu kita kalau semua hutan ini terjara oleh kekuasaan makhluk yang sangat serakah. Baiklah, saudaraku, sekoyang, sepenanggungan, dan sependeritaan. Yang terpenting, tidak usahlah bertengkar sesama
marilah kita bina persatuan dan kesatuan, kita jaga dan pelihara keindahan yang tersisa. Baiklah, kita kembalilah ke sarang masing-masing. Koa! 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 Salam kebebasan! Salam koyang! Koa! 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 Bagaimana keadaan hal ini? Apakah semua rencanamu berjalan lancar? Ataukah ada hambatan yang tidak bisa kamu selesaikan? Saya ingin mendengar penjelasanmu. Begini Puang. Sebenarnya hambatan tidaklah ada. Hanya saja sedikit itu gampang diselesaikan Puang. Bagaimana dengan rencana pembangunan proyek mega raksasa itu? Yang mana pemasukan? Karena sangat banyak proyek mega raksasa yang sementara ini digalakkan Puang. Mulai dari timur, di barat, di selatan, dan tak ketinggalan pula di utara Puang. Yang saya maksudkan sepertinya tidaklah kamu mengerti. Bukankah pelaksanaan pembangunan kita laksanakan di belahan timur? Oh, tentang pembangunan kota harapan di timur Puang, yang saranya serbalik ke Puang. Ya, itu yang saya maksudkan. Kota harapan yang lengkap dengan sarananya. Mulai dari fasilitas sekolah, sarana olahraga, serta sarana-sarana lainnya untuk kepentingan para penghuninya. Dan tak ketinggalan pula Puang, akan dibangun pembangunan industri besar Puang. Ya, Serta pembangunan perumahan yang bergaya Eropa Puang. serta tak ketinggalan lapangan olahraga paling bergengsi, lapangan golf. Tapi itu membutuhkan tanah luas Puang, berhektar-hektar untuk bisa menjadi lapangan Puang. Tidak jadi masalah. Yang penting disiapkan dana untuk membiayainya. Kita sudah punya kepercayaan dari dunia luar. Dana akan mengalir masuk. Tapi bukan masalah dana Tuan, tetapi ada sekelompok penghuni bumi ini yang wilayahnya tidak mau diganggu Puang. Tidak boleh ada yang menolak konsekuensi logis dari pembangunan ini. Dari kelompok manapun juga haruslah siap menerima konsekuensi logis dari pembangunan ini. Adakanlah tawar-menawar terlebih dahulu. Tapi bagaimana Puang kalau mereka tidak mau diajak kompromi? Kerahkan semua pasukan dan mereka harus ditindak tegas. Lakukanlah hal yang biasa kamu lakukan. Bagi mereka yang tidak bisa kamu ajak bersatu. Baik Puang. Itu dia Puang, kayaknya Puang. Sini Puang, sini. Mana? Itu dia Puang, yang wilayahnya tidak mau diganggu Puang. Kalau begitu kita kejar, kita habisi satu persatu. Siap Puang.
hampir saja jadi korban dari kebiadaban pemburu. Wah! Wah, Wah! memang sejak dari dulu mereka tidak senang melihat kehidupan kita yang penuh kebebasan dan kemerdekaan. Mereka pasti akan menggempur kita. Ya, mereka tak henti-hentinya menyusun kekuatan untuk memapankan kekuasaannya tanpa pernah mau memperhatikan nasib kita secara sungguh-sungguh. Memang susah, sungguh sangat susah. Mereka dan kita tidaklah pernah sama memandang kehidupan ini. Landasan hidup mereka hanya bertumpu pada materi. Desakan derita yang kita alami ini adalah hasil pembangunan yang berstandar pada nilai materi. Lihat saja hutan ini, tempat kita bernaung semakin kering, danau semakin sempit atas dibangunnya perumahan mewah, pabrik dan industri besar, dan tak ketinggalan pula lapangan golf yang menelan biaya bermiliar-miliar rupiah, tapi dinikmati oleh kalangan mereka sendiri. Ada lagi yang paling menyakitkan. Mereka terus memburu dan menangkap kami. Bahkan tak segan-segan untuk membunuh setelah lebih dulu merampas tanah dan hutang kami. Mereka betul-betul kejam terhadap kita. Mereka ingin menghabisi masyarakat Kuayan karena dianggap mengancam kelestarian kekuasaannya. Lalu ada yang seharusnya segera kita lakukan. Kita ingin makar jumlah kita sedikit. Kita ingin melawan tapi tak punya senjata. Kita ini betul-betul tidak berdaya. Kita doakan saja mereka agar mereka sadar dan insaf untuk tidak lagi melanjutkan kewenang-wenangannya. Dan sementara itu kita menghimpun segala kekuatan, atau lebih baik kita bersabar sampai mereka jera sendiri dalam kekuasaannya, sehingga pada suatu saat nanti mereka tidak lagi berani mengangkat senjata untuk melawan kesabaran kita. Benar juga pendapatmu. Itulah senjata yang paling ampuh dan mampu mengalahkan semua lawan. Hidup bangsa kalian! Hidup kebebasan! Hidup kemerdekaan! Hidupkan keadilan! Gentangkan sayap! Kita terbang ke alam saya! Tinggalkan bumi pusaka Tuhan yang banjir darah malapetaka!